Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesta Marianti Fatisha. Saya dari kelompok 5. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Langsung saja saya akan menjelaskan arti puasa. Puasa adalah terjemahan dari kata asyam. Menurut istilah agama Islam, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya, yaitu mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Di sisi lain, saumu atau puasa menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Adapun menurut syara, berpuasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan di siang hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Makna dan tujuan puasa secara umum adalah untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, merenung, mawas diri, dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah puasa adalah untuk melatih manusia untuk mendekatkan kehidupan rohani. Nafsu jasmani yang terdapat dalam tiap diri individu harus direndam, dikendalikan, dan diarahkan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang mulia. Setiap orang yang menjalankan puasa pada hakikatnya mereka sedang memenjarakan dirinya sendiri dari berbagai nafsu jasmani. Puasa juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf kehidupan baik yang di duniawi maupun di akhirat, karena puasa telah dilakukan di setiap syarat agama. Pada sebuah hadis dikatakan bahwa semua amal anak Nabi Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa, karena puasa itu dikerjakan untukku, maka akulah yang akan memberi balasannya. Puasa merupakan salah satu bentuk ritual agama yang dapat meningkatkan kualitas spiritual manusia dan sebagai wahana pensucian diri guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang landasan dan dasar hukum pelaksanaan puasa. Seperti yang kita ketahui, puasa Ramadan ialah salah satu dari rukun Islam yang 5 yang diwajibkan kepada tiap mukmin sebagai dalil dasar yang menyatakan bahwa puasa Ramadan itu ibarat yang diwajibkan Allah kepada tiap mukmin umat Nabi Muhammad SAW. Dan firman Allah di dalam Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan di sisi lain ada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dirikanlah Islam itu ada 5 sendi. Yang pertama, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, dan Ibnu Umar. Berdasarkan ketetapan Al-Quran, ketetapan hadis tersebut, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu. Ayat itu menerangkan bahwa orang yang berada di tempat dalam keadaan sehat di waktu bulan Ramadan, maka wajib atas dia untuk mengerjakan puasa. Seluruh umat Islam sepakat menetapkan bahwasannya puasa ialah merupakan salah satu rukun Islam yang 5, karena puasa di bulan Ramadan adalah wajib dikerjakan. Yang diwajibkan berpuasa itu hanyalah orang yang beriman atau orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, khusus untuk perempuan ialah perempuan yang suci dari haid dan nifas, berakal, baligh atau yang sudah dewasa, tidak dalam musafir atau perjalanan, dan sanggup berpuasa. Orang yang tidak beriman ada pula yang mengerjakan puasa sekarang dalam rangka terapi pengobatan. Meskipun mereka tidak beriman, namun mereka mendapat manfaat juga dari puasanya, yaitu manfaat jasmaniah.
Kecuali itu dalam ilmu kesehatan ada yang berpuasa untuk kesehatan, walaupun orang ini berpuasa sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, namun mereka puasanya tanpa niat ibadah kepada Allah. Dengan niat berpuasa esok hari karena Allah dan mengharapkan ridhonya, maka puasanya adalah puasa sekuler. Orang ini mendapatkan manfaat jasmania tetapi tidak mendapat manfaat rohani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa terdiri dari dua. Yang pertama syarat wajib puasa, yang kedua syarat sah puasa. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa terdiri dari 4. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal dan balik. Terkhusus untuk anak-anak belumlah diwajibkan berpuasa, tetapi apabila ia kuat untuk mengerjakannya, maka boleh berpuasa sebagai latihan. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini terkhusus untuk kaum wanita. Yang keempat, puasa. Nah, puasa di sini artinya bukan orang yang sakit dan bukan orang yang sudah tua, sebab orang yang sakit dan orang yang sudah tua mereka boleh tidak berpuasa, tetapi mereka wajib membayar fidyahnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang syarat sah puasa. Syarat sah puasa terdiri dari 4. Yang pertama beragama Islam, yang kedua tamyiz. Nah, teman-teman pasti tahu kan apa itu tamyiz? Tamyiz ialah dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Terkhusus untuk wanita yang sedang haid dan nifas tidak sah apabila berpuasa, tetapi mereka wajib menggantinya di waktu lain sebanyak bilangan yang mereka tinggalkan. Yang keempat, tidak di dalam hari-hari dilarang berpuasa, yaitu di luar bulan Ramadan seperti pada puasa Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal, Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah, Hari Tasyrik yakni 11, 12, 13 Zulhijjah, Hari Syak yakni hari ke-30 bulan Sya'ban, yang mana pada malam hari tidak terlihat bulan atau hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Lubis dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang rukun puasa. Rukun puasa terdiri dari beberapa, yaitu diantaranya 1. Niat. Niat yaitu sengaja puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. Artinya pada malam harinya dalam hati telah bergerak atau berniat bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadan. Adapun puasa sunnah boleh niatnya dilakukan pada pagi harinya. 2. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang bolehlah kamu mencampuri mereka dan hendaklah kamu mengusahakan apa yang diwajibkan Allah atasmu. Dan makan minumlah hingga nyata garis putih dan garis hitam berupa fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Yang dimaksud dengan garis putih dan garis hitam ialah terangnya siang dan gelapnya malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Adi bin Hatim bercerita, hingga nyata benang putih dari benang hitam berupa fajar. Saya ambillah seutas tali hitam dan seutas tali putih, lalu saya taruh di bawah bantal dan saya amati di waktu malam dan ternyata tidak dapat saya bedakan. Maka pagi-pagi saya datang menemui Rasulullah SAW dan saya ceritakan padanya hal itu. Sabda Nabi SAW yang artinya maksudnya ialah gelapnya malam dan terangnya siang. Sunnah puasa. Sunnah puasa dalam berpuasa terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, menyegerakan berbuka puasa apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. 2. Berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis atau dengan air. 3. Berdoa sewaktu berbuka puasa. 4. Makan sahur sesudah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika berpuasa. 5.
Mentakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. 6. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. 7. Hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. 8. Memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. B. Puasa sunnah dan macam-macamnya. Puasa sunnah adalah puasa yang disunnahkan kita melakukannya. Di antara puasa sunnah ini ialah 1. Berpuasa sehari dan berbuka sehari atau puasa Nabi Daud. 2. Puasa 6 di bulan Syawal. 3. Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunnahkan atasnya. 4. Puasa hari Asyura atau hari yang ke-10 dari bulan Muharram. 5. Puasa hari Senin dan Kamis. 6. Puasa 3 hari pada tiap bulan, dan dalam hubungan ini berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan, berpuasa pada hari putih. 7. Puasa Sya'ban. F. Cara pelaksanaan puasa. 1. Niat untuk puasa. Sebelum melakukan puasa kita wajib terlebih dahulu berniat. Puasa kita niatkan sebelum terbit fajar. 2. Waktu puasa. Puasa dimulai dari terbit fajar hingga hilangnya siang dan dengan datangnya malam. Dengan kata lain, hilangnya bundaran matahari di ufuk. 3. Sahur. Hendaklah sebelum melaksanakan ibadah puasa kita makan sahur terlebih dahulu. Kita disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur sesaat menjelang tibanya waktu subuh. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik berikut, yang artinya, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau sholat. Aku tanyakan, kata Anas, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Zaid menjawab, kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makan sahur diperintahkan oleh Rasulullah SAW memiliki beberapa hikmah, antara lain: 1. Membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab atau orang Yahudi dan Nasrani. B. Makan sahur adalah barokah. Dengan makan sahur berarti kita telah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Selain itu, sahur juga akan menguatkan badan, menambah semangat, serta membuat puasa menjadi lebih ringan. 4. Yang wajib ditinggalkan ketika puasa yaitu selain menjaga mulut kita dari makanan dan minum, ketika berpuasa kita juga harus menjaga mulut kita dari berkata-kata kotor, keji, dan dusta. Perbuatan ini memang tidak boleh kita lakukan baik di ketika berpuasa maupun tidak. Namun hal ini lebih ditekankan lagi apabila kita berpuasa. Oleh karena itu, jagalah lisanmu dari berkata-kata yang kotor, keji, dan dusta, agar puasamu tidak sia-sia karena banyak orang yang berpuasa, tapi bagian dari puasanya hanyalah menahan lapar dan haus semata. 5. Yang boleh dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama, bersiwak. Ketika kita sedang berpuasa, kita boleh mempergunakan untuk membersihkan gigi kita, terutama ketika akan sholat. Kedua, berkumur atau istisqa, atau memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan istisqa. Namun beliau melarang untuk berlebih-lebihan apabila sedang berpuasa. Ketiga, mengguyurkan air ke atas kepala karena panas atau haus. Apabila kita merasa panas atau haus, maka kita diperbolehkan untuk mengguyurkan air ke atas kepala kita. 6. Berbuka puasa ketika matahari telah terbenam dan malam hari pun tiba. Kita sudah diperbolehkan untuk makan dan minum. Bahkan kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan berbukalah dengan buah kurma pada saat berbuka. Karena kita disunahkan untuk membatalkan puasa kita dengan kurma, baik yang basah maupun yang kering. Namun apabila tidak ada, maka kita berbuka dengan air saja pun boleh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Rahmah, NIM 0306203067. G. Hikmah puasa bagi umat Islam. Hikmah puasa yang kita dapat tentunya berkaitan erat dengan amalan puasa yang kita kerjakan. Amalan puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, melainkan menjalankan ibadah lainnya seperti bersedekah, iktikaf, silaturahmi, dan masih banyak lagi. Ada 6 hikmah puasa, yaitu yang pertama, melatih kedisiplinan waktu. Untuk menghasilkan puasa yang fit dan kuat di siang hari, maka tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup. Hal ini membuat kita lebih tidur teratur demi kelancaran puasa. Yang kedua, melatih untuk bersyukur. Dengan memakan hanya di saat berbuka, kita menjadi lebih mensyukuri nikmat yang kita miliki saat tidak berpuasa. Yang ketiga, melatih untuk hidup sederhana. Ketika waktu berbuka puasa tiba, saat minum dan makan sedikit saja kita sudah merasakan nikmatnya. Pikiran kita ingin memakan banyak makanan dan bermacam-macam. Sebetulnya itu hanya hawa nafsu saja. Yang keempat, melatih lebih tabah. Di dalam puasa, kita dibiasakan menahan yang tidak baik dilakukan, seperti marah-marah, berburuk sangka, dan kita dianjurkan bersikap sabar atas perbuatan orang lain kepada kita. Yang kelima, berhati-hati di dalam berbuat. Puasa akan sempurna dan tidak sia-sia apabila selain menahan lapar dan haus, kita juga harus menghindari keharuman mata, telinga, perbuatan, dan perkataan. Yang keenam, tiap kegiatan mulia merupakan ibadah, seperti setiap langkah menuju masjid dihitung ibadah, menolong orang dihitung ibadah, tersenyum kepada saudara dihitung ibadah, membuang duri di jalan dihitung ibadah, sampai tidur orang yang berpuasa pun dihitung ibadah. Artinya semua dapat bernilai ibadah. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok, ataupun memasukkan badan jarum ke dalam telinga ataupun hidung yang melewati pangkal hidung. Tetapi, jika karena lupa, tiadalah yang demikian itu membatalkan puasa. Suntik di lengan, suntik di paha, ataupun suntik di punggung tidaklah membatalkan puasa, karena di paha ataupun di punggung bukan berarti melalui lubang rongga badan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Apabila ia muntah tidak dengan sengaja, maka tidak akan membatalkan puasa. Yang ketiga, haid atau nipas. Wanita yang haid ataupun nipas haram hukumnya melakukan puasa. Akan tetapi, ia harus mengganti atau mengqadha puasa sebanyak yang ia tinggalkan ketika haid dan nipas. Yang keempat, jima pada siang hari. Dan yang kelima, gila walaupun sebentar. Yang keenam, mabuk ataupun pingsan sepanjang hari. Dan yang ketujuh, murtad, yakni keluar dari agama Islam. Dan puasa menurut agama Islam ada 4. Yang pertama, puasa wajib, yakni puasa pada bulan Ramadan, puasa kafarat, dan puasa najar. Yang kedua, puasa sunat, yakni puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa Nabi Daud, dan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang ketiga, puasa makruh. Dan yang keempat, puasa haram, yakni berpuasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan 3 hari sesudah hari raya Idul Adha, yakni tanggal 11, 12, dan 13.